Eh, Bisa kami mulai? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, tafadhol. saya izin memulai sebagai MC nggak Ustadz? Iya, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz, Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara pengajian tarbiyah ruhiyah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian termasuk dalam umatnya yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Thayyib dengan judul tafsir ayat-ayat puasa, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan yang akan dilantunkan oleh Saudara Dr. Aditya Rahman, spesialis bedah. Kepada Saudara Dr. Aditya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan
mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Dr. Aditya Rahman, spesialis bedah, yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang indah. Selanjutnya, kajian tentang tafsir ayat-ayat puasa akan dibawakan oleh Abdurrahman Thayyib. Pada Ustadz, kami persilakan. Fadhil Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu, saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam salah satu majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari tafsir ayat siang. Ini untuk menggabungkan dua hal di dalam bulan suci Ramadan ini. Para ulama, bulan suci Ramadan dikenal dengan Syahrus Siyam wal Quran. Bulan puasa dan juga bulan Al-Quran. Maka kita gabungkan dua hal ini dari tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah serta pertolongannya kepada kita untuk kita bisa memahami ayat-ayat tentang puasa yang sudah dibacakan oleh korek kita tadi. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah, apa yang kita akan sampaikan hanya sekedar meringkas saja apa yang telah disampaikan oleh para ulama, entah dalam muhadharah kajian mereka ataupun dalam kitab tafsir mereka. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian
untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah memulai ayat ini dengan panggilan yang paling mulia, panggilan al-iman, keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan yang paling mulia di atas muka bumi. Karena iman merupakan hal yang paling utama, yang paling penting di atas muka bumi ini, terutama bagi orang yang telah berpegang teguh dengan al-Islam. Kemudian ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'aka." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila engkau Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga, dengarkan dengan seksama. Fa imma amrun tu'maru bihi au nahyun tunha anhu. Karena setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu ada salah satu dari dua hal, kata Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, perintah yang Anda diperintah oleh Allah untuk melaksanakannya, atau kemungkinan yang kedua, setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti ada larangan yang engkau dilarang darinya. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran yang ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada setelahnya salah satu dari dua hal tadi, kalau tidak perintah atau larangan. Contoh yang bentuknya perintah dalam awal surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu. Apa ini yang bentuknya perintah? Kalau yang bentuknya perintah masalah puasa tadi, alaikumusiyam. Kalau yang bentuknya larangan dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul SAW. Kemudian ayat selanjutnya juga, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini larangan setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sekali lagi, inilah kesimpulan dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya ulangi lagi ucapan beliau, kalau Anda mendengarkan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka setelahnya pasti ada perintah yang Anda diperintahkan untuk mengerjakannya, melaksanakannya, atau ada larangan yang Anda dilarang darinya. Dan ayat yang berkaitan dengan puasa, ini bentuknya perintah Allah. Alaikumusiyam, wajib bagi kalian untuk berpuasa. Sedikit tentang masalah definisi puasa dan atas siapa puasa diwajibkan. Kata para ulama, asyam, puasa artinya al-imsak wa syurbi wa jami'il mufattirat biniyati ta'abbud lillahi ta'ala min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Puasa definisinya adalah menahan diri dari dan minum dan dari berjima serta dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini definisi puasa yang harus dipahami oleh setiap muslim yang sedang berpuasa. Apa itu puasa? Yaitu tadi menahan diri dari makan dan minum, dari jima, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Contoh yang membatalkan puasa, misalnya merokok,
Ya, kata orang, ya kan bukan makan minum, ya juga kata ulama sama juga. Ya, demikian pula yang membatalkan puasa dengan sengaja. Rasul mengatakan, man dara'ahu al-qai' fa'alaihil qadha. Barang siapa yang sengaja memuntahkan, maka wajib mengqadha. Ini di antara hal-hal yang membatalkan puasa, selain makan dan minum dan jima tadi. Kemudian tadi dikatakan dengan niat ibadah. Ya, karena mungkin sebelum orang operasi juga kadang disuruh menahan diri dari makan nggak minum, dilarang makan dan minum. Tapi ini bukan puasa yang syar'i. Sama-sama menahan diri dari makanan minum, cuma kalau puasa yang kita bahas biniatil ibadah, ada niat ibadah karena Allah. Karena memang niat ini bisa membedakan mana itu ibadah, mana yang merupakan sesuatu yang mubah. Seperti orang mandi, itu tergantung niatnya. Mandi untuk apa? Untuk menghilangkan ya keringat ataupun bau, atau mandi untuk menghilangkan jenabat atau mandi junub. Ini semuanya innamal a'malu binniyat. Niatnya untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dari terbitnya fajar, yaitu waktu azan subuh, sampai tenggelamnya matahari, waktu masuknya sholat maghrib. Ini definisi puasa. Kemudian para ulama, alaikumusiyam, wajib atas kalian berpuasa. Atas siapa puasa itu wajib? Atau diistilahkan syarat wajib puasa. Atas siapa? Apa semua? Tidak. Namun ada syarat orang itu wajib berpuasa. Dia muslim. Orang kafir kalaupun berpuasa nggak sah puasanya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amal. Siapa yang mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Harus masuk Islam terlebih dahulu. Yang kedua, syarat sah puasa kalau dia sudah baligh. Anak kecil tidak wajib puasa. Cuma tetap orang tuanya dianjurkan melatih anak-anak tersebut untuk berpuasa. Ya, mungkin dari waktu zuhur misalnya, ataupun nanti asar dan seterusnya. Intinya dilatih untuk terbiasa dengan puasa. Kalau dia sudah sampai usia baligh, maka wajib untuk dia berpuasa. Ini syarat yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Artinya orang yang gila tidak diwajibkan berpuasa. Kedua hal tadi, baligh dan berakal, ini sebagaimana dalam sabda Rasul SAW, rufi al-qalam an salasatin, diangkat pena kewajiban atas 3 manusia. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, dari anak kecil sampai dia baligh. Dan yang ketiga, dari orang yang gila sampai dia berakal atau sehat akalnya. Kemudian syarat sah puasa yang keempat, orang itu mukim alias bukan musafir. Nanti akan ada ayat tentang hal ini. Demikian pula yang kelima syaratnya dia al-qadir, sanggup berpuasa atau dia sehat jasmani, ya, jasmaninya. Ini juga berkaitan nanti dengan ayat setelahnya. Kemudian khusus bagi perempuan syarat sah puasa kalau suci dari haid dan nifas. Ini sekali lagi berkaitan dengan wajib atas kalian berpuasa, yaitu atas orang yang baligh, berakal, mukim, qadir atau dia sanggup berpuasa, dan khusus bagi perempuan dia suci dari haid dan nifas. Kemudian Allah berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum,
sebagaimana puasa itu juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kata sebagian ulama salaf, para sahabat dan sebagian para tabi'in, bahwasanya umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad itu diwajibkan berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi kewajiban berpuasa sama, cuma beda waktunya, beda tata caranya. Ya, sebagaimana secara umum Allah berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi kami berikan syariat masing-masing. Ya, seperti di sini, sama namanya puasa, cuma beda tata caranya ataupun juga waktunya. Di antaranya di sini, umat-umat sebelum Nabi Muhammad kewajiban puasa itu 3 hari setiap bulan. Adapun umat Islam diwajibkan berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Kemudian kata-kata sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ini ada 2 makna atau tujuannya. Ketika Allah mengatakan seperti itu ada 2 hikmahnya. Yang pertama untuk menghibur kita semuanya, menghibur kaum muslimin. Bahwasanya kewajiban puasa itu bukan atas kita saja kaum muslimin, juga atas umat sebelum kita. Kalau kita mendengar seperti ini rasanya akan lebih ringan. Ya, meskipun sebetulnya orang muslim muslimah ketika menyikapi bulan suci Ramadan dengan lapang dada, dengan bergembira. Karena ini ladang pahala musim akhirat. Ini momentum untuk meraih ampunan, rahmat, dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika disebutkan puasa juga wajib atas orang-orang sebelum kita, ini lebih meringankan lagi. Ini sebagai tasliyah, kata para ulama, sebagai hiburan atas kita. Sebutkannya atas orang-orang sebelum kalian. Hikmah yang kedua, untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya, kalau umat-umat dahulu diwajibkan, maka kita harus juga berlomba kebaikan tersebut. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Faliyatanafasil mutanafisun. Untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada akhir ayat 183 ini Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian kepada Allah. Kata para ulama, ini tujuan Allah mewajibkan puasa atas kita agar kita bertakwa. Allah nggak mengatakan puasa diwajibkan agar kalian sengsara, agar kalian lapar, haus, dan dahaga. Tidak. Namun hikmah yang mulia dari puasa bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, terutama di bulan suci Ramadan, merupakan sebab yang paling utama untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama tafsir yang bernama Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Kalimur Rahman, fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan kurang lebih ada 5 sebab mengapa puasa itu menjadikan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang pertama, karena menjalankan ibadah puasa, di dalamnya ada bentuk melaksanakan perintah Allah dan sekaligus meninggalkan larangan Allah. Kita ketahui bersama, di antara definisi takwa adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan di dalam puasa, ini sudah jelas, kita kalau berpuasa, bentuk melaksanakan perintah Allah. Menahan diri dari makan dan minum. Dan sekaligus meninggalkan larangan Allah, yaitu tadi meninggalkan makan dan minum.
Padahal secara asal kalau di luar Ramadan makan, minum ini di siang hari sekarang ini misalnya mubah. Tapi ketika sudah masuk dalam Ramadan dilarang oleh Allah dan kita pun meninggalkan larangan tersebut. Ini yang puasa merupakan sebab utama meraih ketakwaan kepada Allah. Karena dalam puasa ini merupakan bentuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara sebab mengapa puasa menjadikan orang-orang itu bertakwa, karena dengan berpuasa orang merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berpuasa dengan leluasa, dengan mudahnya bisa membatalkan puasanya di siang hari. Masuk kamar atau masuk ke tempat yang sepi, minum ataupun makan. Ya, sepotong roti misalnya, nggak ada orang yang tahu. Namun, orang muslimah yang sejati, dia tahu. Hatinya betul-betul yakin. Allah yang ada di langit mengawasinya, melihatnya. Maka dia tidak mudah untuk membatalkan puasanya tersebut tanpa udzur yang syar'i. Maka perasaan inilah merasa diawasi oleh Allah menjadikan orang itu bertakwa kepada Allah. Sebagaimana kata Rasul, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Dahulu ulama salaf pernah berkata, silahkan kalian berbuat maksiat kepada Allah, namun di tempat yang tidak pernah dilihat oleh Allah. Tidak ada. Allah bikulli syai'in alim, mengetahui segala-galanya. La takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apa. Ini yang kedua, dengan perasaan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, seorang yang berpuasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, puasa merupakan sebab utama meraih ketakwaan kepada Allah. Karena dengan berpuasa, ini mempersempit jalannya asyaiton, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Karena di antara jalan setan untuk menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan, yaitu dengan orang itu terlalu banyak makan, terlalu banyak minum. Kemudian juga dengan berpuasa, orang itu berpikir 1000 kali kalau misalnya berbicara dusta atau berbicara yang kotor. Karena Rasul bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa syarabah." Allah enggak, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta ataupun perbuatan dusta, Allah tidak butuh dengan puasanya. Maka dengan berpuasa dia berpikir 1000 kali kalau mau berkata dusta atau berkata yang kotor. Apalagi Rasul juga mengatakan, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyam minal lahwi warrafath. Puasa itu bukan sekadar menahan makan dan minum saja, namun juga menahan diri dari ucapan-ucapan kotor, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, atau yang keempat, di antara sebab mengapa puasa merupakan sebab utama meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan puasa di bulan suci Ramadan banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Di antaranya membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, salat tarawih ataupun salat malam, dan masih banyak yang lainnya. Ini juga mengantarkan seorang hamba menuju derajat la'allakum tattaqun. Kemudian yang kelima juga, di antara yang menjadikan puasa sebagai sebab utama meraih ketakwaan kepada Allah, karena puasa ini mengajarkan terutama orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki untuk berbagi, untuk berjiwa sosial.
Ya, karena seorang yang misalnya kaya raya, yang Allah berikan kelebihan harta, ketika dia diuji di siang hari dengan rasa lapar, dia akan bisa berpikir, ini kalau hanya sebulan saja dia diuji seperti itu, bagaimana dengan para sakit yang mungkin bertahun-tahun mereka menahan lapar? Maka akan muncul jiwa sosial, berbagi. Ini sekali lagi di antara hal yang menjadikan puasa merupakan sebab utama meraih derajat la'allakum tattaqun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat selanjutnya, ayat 184, ayyaman ma'dudah. Puasa itu diwajibkan hanya beberapa hari saja. Ini juga untuk meringankan beban kita. Artinya puasa itu tidak diwajibkan setiap hari selama setahun, tidak. Atau selama berbulan-bulan, tidak. Ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari tertentu saja. Yaitu sebulan penuh. Kalau enggak 29 hari, ya 30 hari. Enggak kurang, enggak lebih. Ya, ayyaman ma'dudat. Sebutkan sekali lagi, di antara tujuannya kata ulama untuk meringankan beban kita. Ayyaman ma'dudat. Ya, dan hari-hari seperti sekarang ini sangat cepat sekali. Baru kemarin kita menunggu sidang isbat, sekarang sudah hari yang ke-6. Ini sekali lagi, ayyaman ma'dudat. Kemudian Allah mengatakan, faman kana maridun, faman kana minkum maridun au ala safarin, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka diwajibkan untuk mengqadha di hari-hari yang lain jika dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan salah ciri khas agama al-Islam. Ad-din yusrun. Agama itu mudah, kata para ulama. Sebagaimana nanti dalam ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan atas kalian, tidak menghendaki kesulitan. Ini salah satu, sekali lagi, ciri khas agama Islam. Islam itu agama yang mudah. Kata para ulama dalam kaidah usul fiqih atau qawaid fiqhiyah, mereka mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kondisi yang berat itu mengantarkan kepada kemudahan. Ya, seperti tadi, kalau orang itu sakit atau dalam keadaan safar tidak wajib berpuasa. Dalam kondisi darurat, dalam kondisi keberatan atau berat, susah. Ya. Ini menunjukkan sekali lagi agama Islam itu mudah. Cuma sesuai dengan rambu-rambunya. Jangan sudah mudah dimudah-mudahkan. Ini kebablas. Wah, Islam itu kan mudah, nggak berpuasa pun nggak apa-apa. Nah, ini salah. Ya. Mudah itu sesuai dengan tuntunan syariat. Seperti dalam masalah sholat. Rasul SAW mengatakan, sholli qa'iman fa illam yastati fa qa'idah. Sholatlah dengan berdiri. Kalau nggak sanggup dengan berdiri, silakan dengan duduk. Ya. Namun kalau orang itu bisa berdiri, namun sholatnya dengan duduk, wajib, nggak sah sholatnya. Ya, karena itu termasuk rukun sholat. Apalagi nggak sholat, fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang-orang sholat, yaitu yang alladzina hum an sholatim sahun, yang lalai dalam mengerjakan sholat, lalai dari waktunya. Ini kalau yang lalai saja, kecelakaan baginya, kebinasan baginya, apalagi tidak sholat.
salah kalau orang itu menggunakan istilah agama muda tapi untuk menjalankan syariat Allah. Ini jelas salah, keliru. Namun Islam itu mudah, ya, ada rambu-rambunya, sudah ada petunjuknya. Apa saja yang dipermudah dalam al-Islam. Ya, seperti di sini Allah mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, maka kalau dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, kewajibannya mengganti di hari-hari yang lainnya. Meskipun ada perincian dari para ulama, sakit yang mana saja yang mendapatkan keringanan. Ya, ada 3 kategori. Ada penyakit yang tidak ada istilahnya kaitan dengan puasa. Dia berpuasa nggak ada ya masalah sebetulnya dengan sakit. Misalnya seperti sakit paru atau ya betul namanya sakit, tapi nggak ada pengaruh sama sekali dengan puasanya. Atau penyakit-penyakit yang sangat ringan sekali. Maka kata para ulama tetap wajib dia berpuasa. Meskipun sebagian ulama mengatakan ya boleh ada keringanan, cuma wallahu a'lam selama penyakit itu tidak sama sekali dengan puasa, maka tetap wajib untuk berpuasa. Yang kedua, kondisinya sakit yang kalau dia berpuasa ada sedikit rasa berat. Ya, namun tidak terlalu parah. Betul kalau dia berpuasa. Maka dia puasa. Boleh meninggalkan puasa atau dia berpuasa. Ada yang ketiga kategori penyakit yang kalau dia berpuasa ini sangat berbahaya. Ini sangat baginya, maka kata ulama haram dia berpuasa. Karena dalam Islam Allah katakan wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. La darara wala dirar. Jangan memudaratkan diri sendiri ataupun memudaratkan orang lain. Ini sedikit perincian masalah keringanan tidak berpuasa kalau dalam keadaan sakit. Kemudian Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang keberatan atau merasa berat, maka dibolehkan untuk memberi makan orang miskin. Fidyah. Ayat ini kata para ulama, sebelum diwajibkannya bulan suci Ramadan. Dalam Islam, ini sekali lagi juga yang menunjukkan kemudahan Islam. Di awal Islam tidak langsung Allah perintahkan kaum muslimin berpuasa. Sebagaimana kita ketahui bersama tentang turunnya ayat diharamkannya khamr ini bertahap. Tidak langsung Allah haramkan. Demikian pula masalah diwajibkannya puasa bertahap. Dulu awal Islam kata para ulama berdasarkan ayat ini yang masih mampu berpuasa namun diberikan pilihan oleh Allah antara puasa atau membayar fidyah. Ini awal. Namun dalam ayat tadi ditegaskan faman tatawwa akhiran fahuwa khairan lah. Barang siapa dengan sukarela berbuat kebaikan, maka baginya kebaikan tersebut. Wa antasumu khairul lakum. Namun jika kalian berpuasa itu lebih baik. Ini awal sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Atau istilah ulama, ayat ini dihapus maknanya dengan ayat selanjutnya. Pada ayat selanjutnya nanti akan kita lewati. Namun ada istilah para ulama, kata-kata wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun. Ini ayat dihapus oleh ayat selanjutnya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ada pula yang mengatakan ayat ini tidak dihapus, tapi berlaku untuk orang yang tidak sanggup berpuasa. Al-ajiz, seperti orang yang lanjut usia.
Ya, dan ini juga berlaku sampai detik ini. Kalau misalnya ada orang yang sudah lanjut usia, nggak sanggup berpuasa, atau tadi punya penyakit kronis yang mungkin secara medis ya susah untuk diobati, sembuhkan misalnya. Maka kata para ulama, orang yang punya kondisi seperti ini tidak wajib berpuasa, gugur kewajiban berpuasa, cukup membayar fidyah. Fidyah itu kalau secara asal makanan pokok ya seperti beras. Antum ambil seperti ini beras kurang lebih itu 1 mud. Ya, namun secara umum takaran 1 mud itu kurang lebih 0,625 kg. Kalau dalam bahasa Arab ada istilah takaran 1 sok. 1 sok itu takaran zakat fitr 2,5 kilo. Itu namanya 1 sok. Zakat fitr itu 1 sok. Tadi itu 1 mud. Mud. Ya, maka 2,5 kilo dibagi 4 ketemunya 1 mud. Ya, kurang lebih kalau orang itu nggak berpuasa 1 hari membayar tadi kurang lebih 0,625 kg beras. Kalau itu mentahan. Ya. Atau boleh membayar matangan. Ya, sudah dimasak. 1 porsi makanan yang sudah matang, sudah masak, diberikan kepada fuqara wal masakin. Ya, sebagaimana dulu kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW. Ketika sudah lanjut usia, beliau nggak sanggup berpuasa, beliau mengumpulkan 30 orang fakir miskin, langsung diberi makanan sebagai tadi membayar fidyah. Dan ini wallahu a'lam juga berlaku bagi wanita hamil dan menyusui atau menyusui. Pendapat yang rajih yang kuat, perempuan yang hamil atau menyusui cukup membayar fidyah saja. Seperti tadi, entah dengan bahan makanan yang masih mentahan atau matang. Sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Abbas, perempuan sedang hamil, beliau mengatakan anti minal ladina la yutikunahu alaikil qada wa alaiki laisa alaiki al qada wa laisa alaiki al qada wa alaiki al jaza. Kata Abdullah bin Abbas kepada perempuan yang sedang hamil, engkau termasuk orang yang tidak sanggup berpuasa, cukup bagimu membayar fidyah, tidak ada kewajiban qada membayar di hari-hari yang lain. Ya, karena orang yang perempuan yang hamil setelah melahirkan dia pasti menyusui. Berat kalau dia berpuasa. Maka yang lebih kuat pendapat ulama, wanita yang hamil dan yang juga menyusui cukup baginya membayar fidyah, tidak wajib membayar puasanya yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam. Kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian berpuasa itu lebih baik jika kalian mengetahui. Sekali lagi ayat ini telah dihapus dengan ayat selanjutnya. Kemudian ayat selanjutnya 185 Allah berfirman syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Makanya diistilahkan tadi bulan puasa Ramadan itu selain dikenal dengan syahrul siyam, dikenal dengan juga syahrul Al-Qur'an karena Al-Qur'an diturunkan ya di bulan suci Ramadan. Diturunkannya maksudnya sebagian ulama, kata para ulama, diturunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan yaitu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ya, tidak langsung kepada Nabi Muhammad karena diturunkannya kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur ya selama Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Adapun maksud ayat ini diturunkan di malam ataupun di malam Lailatul Qadar ataupun di bulan suci Ramadan, itu maksudnya diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian baru Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Kemudian kata para ulama, dari istilah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, namanya turun dari atas ke bawah. Siapa yang menurunkan? Allah. Berarti Allah ada di atas langit. Allah bukan di mana-mana. Namun Allah fis sama, Allah di atas langit. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Oleh karena itulah para ulama salaf terdahulu mereka sangat antusias untuk menjadikan bulan suci untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Rasul SAW dahulu mengkhatamkan Al-Quran, belajar Al-Quran bersama malaikat Jibril sampai 2 kali khataman. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul SAW dahulu, mengkhatamkan di setiap malam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah diriwayatkan bahwasanya beliau pernah mengkhatamkan sebanyak 60 kali 1 bulan lamanya. Ini luar biasa. Ya, kalau kita ya minimal 1 kali khataman lah. 1 hari, 1 juz misalnya. Ya. Namun intinya fattaqullah mastata'tum. Ini salah satu ibadah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Sampai ada seorang ulama salaf yang bernama Imam Az-Zuhri mengatakan tentang apa itu bulan Ramadan, innama huwa qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran dan memberi makan orang-orang fuqara wal masakin. Kemudian kata Allah, hudan linnas, bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari petunjuk tersebut dan sebagai antara yang hak dan yang batil. Ini pedoman hidup kita. Seorang muslim-muslimah harus selalu berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan Al-Quran memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Wa ma'atakum rasulu fakhud, apa yang kalian dan apa yang didatangkan diajarkan Rasul maka ambil. Berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Dan Al-Quran juga memerintahkan kita mengikuti ajaran para sahabat Rasul SAW. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhu wa radhu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu dari kalangan muhajirin, kalangan al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka beridha kepada Allah. Allah perintahkan, Al-Quran memerintahkan untuk kita mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Maka pedoman hidup kita, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan Rasul bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian 2 hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Maka semua ucapan, semua perbuatan, semua keyakinan, semua tradisi ditimbang lagi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini kalau kita mau selamat di dunia wal akhirah. Kemudian Allah mengatakan, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan suci Ramadan di negerinya, maka wajib baginya berpuasa. Ini yang kita maksud tadi, ayat yang menasakh, menghapus ayat sebelumnya tadi. Ayat sebelumnya masih diberikan pilihan antara puasa atau membayar fidyah. Namun dengan turunnya ayat ini, maka Allah perintahkan untuk kita berpuasa kalau kita ada di negeri kita. Artinya tidak musafir. Dan sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya awal Ramadan itu penentuannya lewat ru'yatul hilal. Faman syahida minkum, barang siapa yang menyaksikan datangnya hilal, bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan ini yang sesuai dengan sabda Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal dan berbuka atau dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Untuk mendung genapkan bilangan bulan Sya'ban 30.
Kemudian kata Allah, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, maka wajib mengganti di hari-hari yang lainnya. Kalau dia tidak berpuasa di bulan suci, ya, ini keringanan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memaksa. Kalau memang dalam kondisi tidak sanggup, maka Allah berikan keringanan. Dan Rasul mengatakan, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu. Allah suka untuk diambil keringanannya. Kemudian kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Ini agama Islam mudah. Ya. Semua ibadah dalam Islam terikat dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Orang tadi berpuasa wajib secara asal. Namun kalau dalam keadaan kondisi yang tadi darurat, dalam kondisi yang penyakit kronis yang tidak diharapkan atau tidak mungkin disembuhkan ataupun kesembuhannya secara medis, maka tidak wajib berpuasa. Cukup membayar fidyah. Orang yang tidak punya harta nggak wajib haji, nggak wajib berzakat, dan seterusnya. Semua ibadah kewajiban dalam Islam terikat dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya, sesuai kemampuannya. Ini yang harus kita pahami. Agama mudah, akan tetapi jangan dimudah-mudahkan. Jangan ngarang-ngarang yang tidak ada petunjuk rambu-rambunya dalam syariat Islam. Kemudian Allah walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan puasa bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, entah 29 hari atau 30 hari. Ini untuk menepis mungkin prasangka aidat itu hanya beberapa hari saja. Namun kata Allah, puasa wajib disempurnakan sampai sebulan penuh. Kata Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, untuk mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Ini salah satu hikmah puasa, untuk kita mengagungkan Allah, untuk kita mengesahkan Allah, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pada tahun yang lalu pernah kita sampaikan, mungkin di kajian ini juga, beberapa faedah pelajaran berharga di bulan suci Ramadan. Di antaranya bulan suci Ramadan menggembleng iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Setiap malam saja kalau kita ikut sholat tarawih bersama imam, di akhir sholat witir dibacakan, qul ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budu. Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kami kaum muslimin hanya menyembah Allah. Orang kafir menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah hewan, menyembah bintang-bintang. Adapun kami kaum muslimin hanya menyembah Allahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Setiap malam kita diperdengarkan ayat-ayat tentang tauhid. Ini mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa itukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita ingat, kita bisa beribadah, kita bisa beraktivitas apapun, itu semuanya taufik, hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa berpuasa sekarang, kemarin, dan seterusnya, dan kita mohon kepada Allah agar kita bisa Ramadan dengan ikhlas dan ittiba. Itu semuanya sekali lagi dengan pertolongan dari Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir, butuh kepada Allah. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yakini kita manusia la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan
kecuali dengan pertolongan Allah. Maka perbanyak bersyukur kepada Allah, terutama nanti selesai Ramadan, kita ingat semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan dari ringkasan tafsir ayat-ayat puasa dari ayat 138-85 dari surat Al-Baqarah. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Jazakallah Ustadz atas paparan kajian yang sangat menarik. Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Kepada para hadirin dipersilakan untuk bertanya. Ya, ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Ustadz, saya izin bertanya terlebih dahulu. Sebenarnya bagaimana teknis membayar fidyah itu, Ustadz? Membayar fidyah itu apakah kan harus dengan makanannya, dan itu apakah harga makanannya itu seberapa, itu bagaimana Ustadz? Itu yang pertama. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau yang diinginkan membayar fidyah dengan makanan yang sudah matang, ya yang selayaknya lah. Artinya yang mungkin kalau kita biasa membeli nasi bungkus seharga 20.000 atau 30.000, ya itulah setiap hari kita berikan kepada fakir miskin. Atau tadi langsung kita di akhir Ramadan kita membeli 30 porsi makanan dengan harga yang seperti yang layak tadi itu, kita bagi-bagi kepada fuqara wal masakin. Entah tetangga kita atau orang yang mungkin di pinggir-pinggir jalan yang kita rasa dia fuqara wal masakin, kita beri. Ya. Insya Allah teknisnya, nah, wallahu ta'ala. Atau kalau mau yang mentahannya tadi, ya hitung saja 0,625 kilogram dikali 30 hari berupa beras. Ya, ketemu berapa kilo, entah kita berikan kepada satu orang atau beberapa orang, tidak ada masalah. Nah, baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan yang pertama, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, dari Dr. Sheila Gusti. Jika seseorang ibu masih dalam masa nifas di bulan Ramadan dan menginginkan untuk membayar puasa di hari lain, tetapi tidak mampu membayar fidyah, apakah boleh membayarnya lewat dari bulan Ramadan? Kemudian misalnya karena masih menyusui selama 1 bulan. Ustaz, bolehkah membayar di bulan Ramadan tahun berikutnya? Membayar fidyahnya atau? Iya. Ya, kalau membayar fidyah, kalau memang bisa dipercepat, lebih bagus. Kalau tidak, ya tidak ada masalah. Di hari-hari selain bulan suci Ramadan tidak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah, insya Allah. Nah. Baik, selanjutnya dari Dr. Aditya Rahman. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya. Bagaimana tata cara yang benar sholat tahajud di bulan Ramadan? Apakah diperbolehkan dilaksanakan setelah sholat tarawih dan witir berjamaah di masjid? Iya, sebetulnya ada beberapa istilah yang sebetulnya hakikatnya itu sama. Sholat tahajud, sholat tarawih, sholatul lail, qiyamul lail. Itu sebetulnya satu maknanya, satu intinya, yaitu sholat sunnah di malam hari. Ya, sholat sunnah di malam hari setelah isya sebelum subuh. Itu namanya tahajud kalau di luar Ramadan. Kalau di Ramadan, sholat tarawih, qiyamul lail, ya, sholatul lail. Jadi sama saja. Jadi sekali lagi, kalau kita mau sholatul lail, ya, di malam bulan suci Ramadan, itu juga namanya sholat tahajud, sama saja. Cuma ini dilakukan di Ramadan dan ada keistimewaannya. Rasul mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa
berdiri, qiyamul lail, salatul lail, salat tahajud, salat tarawih. Di malam Ramadan dengan didasari oleh iman, mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Maka kalau orang itu selesai sholat isya berjamaah di masjid misalnya, kemudian ada sholat tarawih, itu sudah dia sholat tahajud sudah. Tapi kalau dia misalnya mau menambah lagi, boleh. Ini menurut pendapat ulama yang membolehkan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Cuma witirnya 1 kali saja bersama imam tadi. Maka kalau kita mau nambah lagi 2 rakaat sampai kita capek, sampai kita yang kita inginkan, ya sudah, nggak perlu ditambah yang ganjil. Witirnya bersama imam, ada masalah. Nah, itu Ustaz, untuk yang sholat setelah witir, misalnya sudah sholat tarawih dan witir, selanjutnya ingin sholat lagi sebelum sahur, Ustaz. Ya itu niatnya sholat tarawih juga. Ya. Oh, nah, tetap juga sama saja sebetulnya. Oh ya. Iya. Nah. Baik Ustaz, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dr. Idar Sunandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana hukumnya orang tua lansia yang sudah dilanda pikun, Ustaz? Awalnya berniat untuk puasa, tetapi di siang hari minum atau makan, Ustaz. Hal ini beberapa kali dilakukan, Ustaz, bahkan hampir tiap hari. Apakah tetap dianjurkan untuk melanjutkan puasanya? Syukron, Ustaz. Iya, kalau nggak bermadarat, ya, lanjut usia, namun dia masih kuat puasanya, cuma sekedar ada gangguan tadi, pikun dan sebagainya, tetap dianjurkan puasa. Kalau sudah pikun berarti diangkat pena, nggak berdosa dia. Nah, jadi tetap dianjurkan selama itu tidak mengganggu, ya khawatirnya kalau dipaksa puasa sakit-sakitan, ini maka selayaknya kalau memang seperti itu sakit-sakitan, kalau dipaksa lebih baik membayar fidyah saja. Nah, baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Ahmad Viko. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait penyakit yang menahun, misalnya sakit gula, yang perlu untuk minum obat sesuai waktunya. Dan tadi disebutkan membayar fidyah sebagai suatu kemudahan. Padahal si pasien ini kuat untuk berpuasa. Bagaimana baiknya kita mengedukasinya, Ustadz? Apakah dikembalikan ke pasien untuk memilih sendiri? Mohon arahannya, Ustadz. Ya, mungkin dokter lebih tahu kondisinya. Kalau dia disuruh puasa, ya, apakah itu sangat membahayakan bagi penyakitnya? Ya. Apakah tidak? Ya, kita secara teori umum seperti tadi, selama orang itu dalam keadaan sakit yang kalau dia berpuasa semakin menambah sakitnya sampai parah, ya, atau mungkin bahkan sampai taruhan nyawa, maka haram baginya berpuasa. Tapi kalau ya ada sedikit berat, tetap disunahkan untuk wallahu a'lam. Baik Ustadz, sepertinya pertanyaannya sudah disampaikan semua oleh para hadirin. Alhamdulillah, mengingat waktu yang tersedia sudah habis karena mendekati waktu sebenarnya masih agak lama ya, maka kita cukupkan kajian Islam Tarbiyah Ruhiyah ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Abdurrahman Thayyib dan seluruh peserta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz. Wa